Yes, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang terus bersama saya dan mengikuti semua video yang saya buat dalam rangka untuk terus ya memberikan pendidikan terhadap publik, baik itu untuk kepentingan pribadi dalam rangka untuk penguatan sekaligus menjadi topik yang sesungguhnya menjadi perdebatan di publik, sekaligus memberikan respon terhadap apa yang menjadi poin penting yang kemudian bisa dijadikan bahan diskursus oleh publik. Hari ini saya mohon maaf agak flu dan batuk sedikit karena setelah turun ke beberapa tempat di daerah dalam rangka untuk tidak hanya kepentingan politik tapi juga kepentingan sosial, kemudian kepentingan kebudayaan dan kepentingan lain. Dan itu intinya untuk menambah wawasan sekaligus pengalaman sekaligus pengetahuan sekaligus jejaring ya, untuk kemudian kita bisa mengambil sebagai bagian penting dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai anak muda tentu saya berharap bahwa kita jangan sampai kemudian berhenti dan bosan untuk kemudian berdiskusi, kemudian mencari hal yang sangat produktif untuk bisa kita jadikan sebagai bahan pendidikan bagi kita dalam menjaga dan merawat bangsa ini. Sederhana saya menceritakan beberapa perjalanan saya ke daerah dalam rangka untuk kerja-kerja sosial. Kemarin saya ke Flores Timur dari tugas di Labuan Bajo, kemudian saya terbang ke Flores Timur. Nah, perjalanan ke Flores Timur saya dari Labuan Bajo kemudian ke Kupang. Kemudian di Kupang saya balik lagi ke Larantuka dan menyeberang dari Larantuka ke Adonara dan menyisiri perjalanan dari Tobilota ke Bahalone. Ada banyak hal yang menurut saya penting untuk saya bicarakan sekaligus menjadi bahan untuk bisa kita ambil sebagai bagian penting dalam melakukan perbaikan dan perubahan negeri ini. Ada banyak sumber daya alam yang ada di Flores Timur, khususnya saya cerita ini dari perspektif sumber daya alam yang benar-benar ada di Flores Timur yang bagi saya belum tereksplorasi dengan baik, begitu ya. Sebut saja misalnya jalan dari Tobilota ke Terong itu, Aukuali itu adalah jalan yang kita sebut dengan jalan provinsi ya, yang menghubungkan antara satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Ini jalan provinsi yang kemudian bisa memberikan efek positif terhadap perkembangan perbaikan ekonomi masyarakat. Karena memang saat itu musim hujan, jadi jalannya juga cukup becek ya. Meskipun ini jalan yang sudah cukup lama dan pengaspalan juga udah berkali-kali begitu. Kemudian ada juga yang masih bagus, ada juga yang sudah bisa dibilang berlobang dan berair. Yang saya mau ingin katakan adalah dengan berbagai macam lika-liku perjalanan itu kita menemukan banyak potensi di sana yang kemudian belum dieksplorasi dengan baik. Misalnya saya contohkan ada pohon bidara misalnya begitu. Ada pohon bidara atau buah bidara yang cukup banyak berada di pinggir jalan yang menurut saya ketika ini bisa dikembangbiakan, kemudian diperbanyak, kemudian dieksplorasi, itu cukup menambah ekonomi masyarakat. Dan buah ini menurut saya tidak terlalu banyak didapatkan di luar daerah Adonara, daerah Flores Timur. Nah, peluang-peluang yang bisa kita ambil dalam rangka untuk memberikan penambahan dan peningkatan ekonomi masyarakat ini belum banyak gitu ya, belum banyak disadari oleh masyarakat sebagai bagian dari ini kekuatan kita begitu ya, kekuatan masyarakat daerah yang harusnya bisa diambil sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal lain misalnya
di tempat di luar Flores Timur itu orang banyak sekali menggunakan atau memanfaatkan batu untuk kepentingan pembangunan misalnya. Nah di Flores Timur itu di pinggir-pinggir jalan sampai di kebun-kebun itu banyak sekali batu. Dan batu itu sebenarnya cukup kuat ketika mau dijadikan untuk pembuatan fondasi, atau dengan batu itu bisa dibuat bangunan yang keren begitu, atau mau dibuat ukiran-ukiran dari batu misalnya, atau apalah bentuknya. Tetapi saya ingin mau mengatakan bahwa di antara kekuatan yang bisa kita miliki yang belum tereksplorasi dengan baik adalah itu tadi. Di antaranya buah bidara, kemudian juga ada batu yang kemudian bisa dieksplorasi secara lebih baik dan desain ya, atau dibuat sehingga dia tidak hanya menjadi keindahan alam tetapi juga bisa dibuat secara lebih baik sehingga peningkatan ekonomi masyarakat itu bisa dilakukan. Hal lain misalnya kita udah pastilah kalau bicara soal keindahan alam udah pasti keren. Kalau bicara soal laut udah pasti keren. Tetapi ada pepohonan-pepohonan lain yang kemudian kalau misalnya kita bisa lebih kreatif begitu ya. Kita bisa lebih matang dalam memahami bagaimana kemudian meningkatkan sumber daya alam kita, tentu ini bisa memberikan dampak positif yang luar biasa. Kita mungkin hanya menyadari bahwa yang bisa kita hasilkan hanya pisang, hanya jagung, hanya kacang, hanya jagung, hanya sorghum, hanya kates dan macam yang terlihat begitu. Tetapi banyak hal lain yang misalnya tumbuhan di daerah kita yang kemudian ini sesungguhnya bisa dilakukan lebih baik begitu, bisa kita buat secara lebih maksimal sehingga bisa mendapatkan mendapatkan penghasilan yang cukup maksimal untuk kepentingan kita. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya penting karena kesadaran terhadap apa yang kemudian kita miliki, baik itu berkaitan dengan langsung maupun tidak langsung. Misalnya ada banyak dedaunan yang belakangan orang menemukan sebagai daun daun yang bisa menghasilkan obat sekaligus bisa menyembuhkan banyak penyakit. Nah, kesadaran terhadap apa yang kita miliki lalu kemudian keterbatasan pengetahuan kita untuk kemudian itu belum bisa memberikan langkah baik terhadap bagaimana kita melakukan sesuatu yang lebih produktif terhadap kepentingan masyarakat kita. Nah, ini yang menurut saya penting untuk bisa kita lakukan. Hal lain yang saya kira layak dan patut untuk kemudian kita gerakkan adalah misalnya di daerah Flores Timur itu tanahnya bentuknya adalah tanah liat. Ketika kita dulu sekolah gitu ya, masa SD kemudian SMP itu kita sering sekali diminta sama ibu guru, bapak guru untuk kita buat asbak dari tanah liat. Nah, ini sebenarnya potensi yang belum banyak kita eksplorasi sebenarnya. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana kita harus menguatkan diri untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu kita harus sadar betul bahwa banyak hal yang kita punya yang belum tereksplorasi dengan baik. Kreativitas kita belum tereksplor dengan baik. Kekuatan pengetahuan kita dan langkah-langkah taktis kita untuk kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat belum begitu kuat. Nah, siapa yang mau melakukan ini? Jadi untuk melakukan tahapan supaya ini bisa berjalan dengan baik, tentu ya tidak hanya mengharapkan pemerintah menurut saya. Jadi setiap kita yang punya kemauan dan punya keinginan untuk kemudian melakukan deteksi dini terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat kita harusnya bisa dilakukan. Bahwa kemudian dalam perjalanan kita masih butuh orang lain untuk kemudian menyerap atau setidaknya membeli apa yang kemudian kita punya, nah itu soal lain lah. Tetapi daya dorong kita untuk kemudian melakukan sesuatu dalam rangka untuk mengatakan bahwa dengan kita punya begini banyaknya sumber daya alam itu bisa meningkatkan kekayaan dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang menurut saya belum banyak dikampanyekan, kemudian belum banyak digerakkan, belum banyak disampaikan kepada masyarakat bahwa kreativitas itu penting. Apapun yang kita lakukan supaya menghindarkan kita dari kebiasaan-kebiasaan malas yang benar-benar ini membuat kita semakin jauh dari
apa yang kita harapkan sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat. Wajar kita tidak sejahtera, wajar kita tertinggal, wajar kita tidak bisa mengejar kekuatan ekonomi daerah lain, karena memang secara kemauan untuk memperbuat lebih besar, membuat lebih baik itu kita masih jauh sekali begitu ya, masih hanya pada mendiskusikan saja tidak gitu, melihat saja tidak, apalagi mau melakukan gitu. Jadi butuh terus dikampanyekan, butuh terus disadarkan, butuh terus secara simultan kita harus menyampaikan bahwa tidak boleh ada dikotomi antara pengetahuan yang satu diantaranya menggerakkan kita untuk kemudian bisa memanfaatkan potensi alam, satu diantaranya bagaimana kemudian kita terbata-bata mengatakan bahwa kita nggak bisa. Dua hal ini yang penting dan harus kita sadar betul bahwa kita harus sudah mulai berubah. Kita harus sudah mulai cobalah membuat karakter baru dalam rangka untuk menyadarkan kita semua bahwa kita butuh gitu. Kita ingin bahwa kemudian masyarakat kita itu sejahtera. Kita ingin masyarakat kita itu punya finansial yang cukup. Jadi tidak meminta-minta lah. Bahkan secara khusus ketika saya berkunjung di beberapa tempat, masyarakat kita di komunitas-komunitas itu mereka meminta saya untuk misalnya menyumbang kostum bola, anggaplah gitu. Saya menyampaikan secara detail dan secara langsung kepada komunitas bahwa saya orang yang tidak lagi ingin menyumbang dan memberikan asupan finansial yang bentuknya konsumtif gitu ya, yang bentuknya yang kita kasih lalu kemudian habis. Saya tidak mau begitu lagi. Sekarang saya sudah mau merubah bagaimana cara bergerak anak-anak Flores Timur, khususnya anak-anak muda ini, untuk bergerak pada titik produktivitas. Jadi meskipun ada sumbangan yang tidak hanya kemudian menghabiskan duit, tetapi terus dilakukan perbaikan untuk kemudian dengan adanya awal duit itu bisa kemudian menghasilkan lagi duit lagi, menambahkan lagi. Jadi meskipun ada bantuan tidak kemudian bantuan konsumtif yang dimakan lalu atau dipakai lalu kemudian habis. Tapi kita mau menggerakkan meskipun bantuan yang bentuknya secara simultan dia akan terus bergerak, akan terus dilakukan semacam perputaran keuangan yang terus berjalan, sehingga duit itu tidak mati hanya karena kepuasan kita untuk kemudian membeli sesuatu yang bentuknya makan, bentuknya habis begitu ya. Nah, maka dengan pola ini saya berkeyakinan bahwa kita butuh cara, kita butuh perilaku, kita butuh perubahan yang benar-benar besar lah. Perubahan yang tidak hanya cakupannya perubahan cara pandang, tetapi juga perubahan yang paling keren adalah perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan yang tidak boleh lagi malas, tapi kemudian mengambil tahapan yang lebih produktif untuk melakukan sesuatu yang bentuknya adalah produktif, tidak bentuknya konsumtif. Oleh karenanya pemuda-pemuda di Flores Timur yang punya kompetensi yang cukup, punya pengetahuan yang besar, punya kemauan yang kuat, itu harus kemudian dirangsangkan, distimulasi pikirannya untuk kemudian bergerak lebih maju ke depan, bergerak lebih keren ke depan, bergerak lebih detail ke depan, bergerak lebih yang titik fokusnya adalah untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Jadi kita mengkampanyekan bagaimana kemudian hidup lebih baik, bagaimana kampanye kemudian hidup lebih keren begitu. Kita mengkampanyekan bagaimana kita secara detail untuk kemudian bergerak lebih maju, bergerak lebih keren, bergerak lebih baik untuk bisa mendudukkan posisi kita sejajar setidak-tidaknya dengan kabupaten kota yang lain. Flores Timur masih tetap membutuhkan asupan energi pengetahuan yang cukup untuk kemudian mengatakan bahwa kita memang betul-betul mampu dan bisa mengekspresikan sekaligus bisa mengimplementasikan apa yang kemudian kita dapatkan, apa yang kemudian kita inginkan. Jadi fokus yang kemudian mau saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kemudian menggeser kebiasaan dan perilaku kita yang bentuknya konsumtif bergerak kepada titik produktif. Jadi produktivitas yang kemudian kita lakukan, tingkat kemauan kita untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih baik, itu menjadi hal yang menjadi mimpi besar kita. Saya berkeyakinan bahwa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, Flores Timur sudah menjadi rujukan kabupaten yang punya daya perubahan yang cukup cepat
dalam rangka terkait dengan anak mudanya bergerak lebih maju sekaligus memberikan pengetahuan kepada publik bahwa Flores Timur layak menjadi kabupaten kota yang dibanggakan dengan peningkatan pengetahuan sekaligus implementasi pengetahuan anak muda sebagai bagian dari refleksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya kira itu menjadi poin diskusi kita pada hari ini. Saya sangat berharap dengan video ini bisa memberikan pengetahuan yang cukup, juga memberikan rangsangan cukup juga untuk sekali lagi memberikan informasi yang detail kepada anak-anak muda untuk bergerak lebih baik, lebih maju dan lebih produktif. Saya mengucapkan terima kasih buat Anda yang menyaksikan video ini. Sekali lagi terus berdiskusi, terus berbuat meskipun sederhana. Apapun yang kita lakukan selama itu untuk kepentingan dan kebaikan, teruslah berjalan dengan berbagai macam ujian dan hambatan. Itu bagian dari energi yang kemudian sekaligus batu loncatan membuat kita semakin lebih kuat. Terima kasih buat Anda yang menyaksikan video ini. Masih bersama saya DB yang akan terus memberikan video dan membuat video-video produktif. Terima kasih, salam hormat. Kita sekarang pada tanggal 23 Desember 2021. Thank you, ini berada di ruang MPR RI fraksi Nasdem. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.